Kisah, legenda, keris Nogo Sosro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-77. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, sekali lagi orang itu tersenyum, lalu perlahan-lahan berjalan mendekati Mahesa Jenar. Kalau kau tidak percaya bahwa aku Mahesa Jenar, lalu siapakah aku menurut pendapatmu? Katanya. Aku tidak tahu, jawab Mahesa Jenar. Kau terlalu membiarkan perasaan marahmu menjalari otakmu, sehingga kau tidak dapat lagi melihat lebih seksama. Tetapi sekarang agaknya kau telah berhasil mengendapkan diri. Karena itu dengan gembira aku melihat bahwa kau tidak lagi mudah dipaksa untuk berkelahi tanpa tujuan. Mahesa Jenar, tidakkah kau dapat mengingat-ingat lagi siapakah yang memiliki ilmu Sosro Birowo di dunia ini? Mahesa Jenar seperti terbangun dari mimpi yang membingungkan. Seharusnya sejak semula ia harus sudah mengingat-ingat hal itu. Dengan teliti ia mulai mengenangkan masa lampau, suatu lingkungan kecil di dalam padepokan di Pengging di mana ia bersama kakak seperguruannya menuntut ilmu jaya kawijayan dan kesaktian sebagai bekal hidupnya kelak. Tetapi bagaimanapun ia mengingat-ingat, namun yang diingatnya hanyalah di dalam padepokan itu. Kecuali dirinya dan almarhum Kebu Kenanga, tidak ada seorang murid pun lagi. Akhirnya ia mulai mengingat siapakah yang sering datang ke padepokan itu. Orang-orang lain yang mempunyai hubungan erat dengan gurunya, tetapi gurunya sangat teliti, sehingga tidak mungkin ada orang lain yang dapat mencuri ilmu sakti itu tanpa setahunya. Tiba-tiba Mahesa Jenar tersentak. Ya, orang itu adalah orang yang selalu datang ke padepokan itu, melihat-lihat gurunya menurunkan ilmu kepadanya. Karena ingatan itulah, maka mata Mahesa Jenar menjadi berkilat-kilat. Sekali lagi ia membungkuk hormat. Katanya, "Tuan, baru sekarang agaknya otakku dapat bekerja dengan baik. Perkenankanlah aku menebak siapakah sebenarnya Tuan." Orang itu mengangguk, kemudian katanya, "Kau telah berhasil mengingat kembali orang-orang yang memiliki aji Sosro Birowo?" "Sudah Tuan," jawab Mahesa Jenar. "Pertama adalah guru, kedua dan ketiga adalah murid-muridnya, aku dan almarhum Ki Ageng Pengging atau Ki Kebu Kenanga. Dan keempat adalah saudara muda seperguruan guru, yang tidak lain adalah putra guru yang tua, kakak Ki Kebu Kenanga. Karena itu aku berani memastikan bahwa Tuan adalah orang yang keempat itu." Orang itu mengangguk-angguk, sahutnya, "Ingatanmu masih baik kalau kau pergunakan. Ternyata kau menebak dengan tepat." Sekali lagi Mahesa Jenar membungkuk hormat. Dengan hikmat ia berkata, "Maafkanlah kelancanganku. Sudah berapa puluh tahun Tuan meninggalkan kami sehingga aku tidak dapat mengenal Tuan kembali." "Tidak ada yang perlu aku maafkan. Semuanya memang aku kehendaki demikian," jawab orang itu. Mahesa Jenar tiba-tiba merasakan suatu yang bergelora di dalam dadanya, suatu campur baur dari bermacam-macam perasaan, sedih, gembira, bangga, terharu. Lebih daripada itu, ia beberapa kali mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatinya. Dalam suatu saat yang tak disangka-sangka, ia bertemu dengan putra gurunya yang tua, yang dalam perguruan menjadi adik seperguruan gurunya. Orang itu bernama Ki Kebu Kanigara, yang lenyap beberapa tahun sebelum gurunya meninggal. Dari gurunya ia pernah mendengar bahwa ilmu Ki Kebu Kanigara itu sama sekali tidak berada di bawah gurunya. Bahkan karena kegemarannya mengembara, ia dapat menambah ilmu itu dengan bermacam-macam bentuk dan isi.
Sekarang ia bertemu dengan orang itu dalam suatu suasana yang seolah-olah mengandung pertentangan. Karena itu maka Mahesa Jenar bertanya seterusnya, "Kakang Kebu Kanigara, kalau saja aku dapat berpikir dengan tenang, maka sejak semula aku tak akan berani melawan. Meskipun aku tidak dapat mengerti maksud Kakang dengan mempergunakan nama serta gelarku." Kebu Kanigara tersenyum, lalu duduk di samping Mahesa Jenar. Dengan perlahan-lahan ia menjawab, "Mahesa Jenar, kalau kau mengenal aku sejak semula, maka keadaanmu akan berbeda pula. Apa yang kau capai selama beberapa hari ini, justru karena kau tidak mengenalku." Sadarlah Mahesa Jenar bahwa Kebu Kanigara telah memaksa dengan caranya supaya ia menekuni ilmunya lebih dalam lagi. Tetapi meskipun demikian ia masih bertanya, "Kakang, bukankah Kakang dapat menuntun aku tanpa teka-teki yang hampir memecahkan kepalaku itu?" Sekali lagi Kebu Kanigara tersenyum. Jawabnya, "Dengan demikian, keprihatinanmu akan jauh berbeda. Kau akan mendalami ilmumu dengan tahap-tahap yang biasa. Tetapi, dengan keadaanmu seperti yang kau alami, kau benar-benar membanting tulang untuk memperdalam ilmu itu. Justru dengan demikian kau benar-benar telah menemukan sarinya dalam waktu yang singkat." "Tetapi Kakang," bertanya pula Mahesa Jenar, "dari mana Kakang dapat mengetahui semua keadaan yang pernah aku alami? Bagaimana Kakang tahu bahwa Panembahan Ismoyo telah menyembunyikan aku di sini? Dan bagaimana Kakang dapat mengenal hampir setiap orang yang pernah aku kenal pula?" Kebu Kanigara mengerutkan keningnya. Ia tampak ragu-ragu, namun kemudian ia menjawab pula, "Mahesa Jenar, ketahuilah bahwa aku memang merupakan salah seorang dari penghuni padepokan ini. Apa yang aku lakukan semuanya atas izin Panembahan. Dan dari Panembahan pula, aku mendapatkan beberapa petunjuk tentang kau." "Siapakah sebenarnya Panembahan Ismoyo itu?" tanya Mahesa Jenar. Kebu Kanigara menarik nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Jawabnya, "Pertanyaanmu aneh, Mahesa Jenar. Kau bertanya tentang seseorang yang telah kau sebut namanya. Bukankah ia Panembahan Ismoyo, Panembahan sakti yang mengepalai padepokan Karangtumaritis ini?" Dari jawaban itu Mahesa Jenar dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang tersembunyi yang tak seorang pun boleh mengetahui. Karena itu ia tidak bertanya lebih lanjut, tetapi ia bertekad untuk pada suatu waktu dapat mengetahuinya pula. Siapakah sebenarnya orang tua yang seolah-olah telah menyisihkan diri dari dunia ramai itu? "Kakang," Mahesa Jenar memulai lagi, "kalau demikian, di manakah muridku Kakang sembunyikan?" Kebu Kanigara tertawa lunak dan perlahan-lahan jawabnya, "Benarkah kau bertanya tentang muridmu?" Mahesa Jenar menjadi heran. Sambil mengangguk-angguk ia menegaskan, "Ya Kakang, aku bertanya tentang muridku." "Sesudah itu kau pasti akan menanyakan seorang lagi kepadaku," sahut Kebu Kanigara sambil tersenyum. "Malahan barangkali yang lebih penting bagimu." "Ah," desis Mahesa Jenar, tetapi ia tidak melanjutkan kata-katanya. Sekali lagi Kebu Kanigara tertawa lunak dan perlahan-lahan, tetapi ia tidak melanjutkan pertanyaannya. Kemudian Mahesa Jenar berkata untuk mengalihkan pembicaraan, "Kakang, apakah menurut pendapat Kakang Kanigara, ilmuku telah meningkat selama ini?" "Kau telah merasakannya sendiri," jawab Kebu Kanigara. "Tetapi menurut penilaianku, kau telah memenuhi harapanku. Sebab menurut pendapatku, supaya perguruan Pengging tidak menjadi semakin pudar, maka murid-muridnya harus dapat selalu melampaui ilmu gurunya. Demikian berturut-turut, dan sekarang kau telah mendapatkan itu." Kalau ada guntur menggelegar di telinganya, Mahesa Jenar tidak akan terkejut seperti saat itu.
Memang ia telah merasakan sesuatu perkembangan yang menggembirakan dalam latihan-latihan yang dilakukan selama ini dengan tekunnya. Tetapi ketika ia mendengar pernyataan Kepu Kanigara, saudara muda seperguruan gurunya, yang memiliki ilmu lebih sempurna dari gurunya sendiri, mengatakan bahwa ia telah dapat menyamai kesaktian almarhum gurunya. "Kakang berkata yang sebenarnya?" tanya Mahesa Jenar dengan nada kurang percaya. Kepu Kanigara tersenyum. Jawabnya, "Aku berkata yang sebenarnya, dan aku telah mencobanya. Juga terhadap gurumu, Ayah Pengging Sepuh pun aku pernah mencoba ilmunya, khusus Sosro Birowo, dan memperbandingkan dengan kekuatan ilmu yang aku miliki." Mahesa Jenar menjadi terdiam oleh perasaan yang bergulat di dalam dadanya. Ia tiba-tiba menjadi sangat bergembira, tetapi hanya sesaat. Sesaat kemudian ia telah memanjatkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pencipta alam yang telah menunjukkan jalan kepadanya lewat adik seperguruan gurunya. Dan karena itu pula lah hatinya menjadi tenang, setenang air telaga yang tidak dapat dijajaki seberapa dalamnya. Untuk beberapa lama ruangan itu dikuasai oleh keheningan lampu obor yang menyala-nyala dengan lincahnya, melemparkan sinarnya yang seolah-olah menari di dinding goa itu. Mahesa Jenar yang masih hanyut dalam angan-angan duduk sambil menundukkan kepala. Di dalam hatinya terucapkanlah sebuah janji bahwa dengan kematangan yang dicapainya, ia harus lebih banyak menyerahkan dharma baktinya untuk manusia dan kemanusiaan, untuk tanah di mana ia dilahirkan, dan untuk bangsa yang hidup di atasnya. Dan sekaligus ia berjanji di dalam hatinya itu bahwa dengan segenap kemampuan yang telah dimilikinya itu, ia harus menumpas segala kejahatan dan pelanggaran atas keharusan dalam hidup bernegara dan bertata masyarakat, sehingga terpancarlah api cinta sejati di atas bumi. Kemudian angan-angannya itu dipecahkan oleh suara Kepu Kanigara. "Mahesa Jenar, sekarang sudah sampai waktumu untuk meninggalkan ruang samadimu ini. Biarlah patung batu itu tinggal sendiri, menjadi saksi bisu atas apa yang pernah terjadi di sini." Mahesa Jenar mengangguk satu kali, kemudian perlahan-lahan ia berdiri dan memandang patung batu itu dengan tajamnya. Kepu Kanigara pun kemudian berdiri pula. "Marilah," katanya, "ikutilah aku. Sekarang kau tak usah marah lagi. Aku akan membawa obor ini supaya kau tak kehilangan jalan." Mahesa Jenar mengikuti Kepu Kanigara itu dengan langkah yang berat, seolah-olah ia segan meninggalkan patung batu itu kesepian. Tetapi ia tidak berkata sepatah kata pun. Karena Mahesa Jenar tidak menjawab, Kepu Kanigara meneruskan, "Mau kau apakan patung batu itu? Ia tidak bersedih hati kau tinggalkan di ruangan ini." Mahesa Jenar tersenyum dan melangkah mengikuti Kepu Kanigara meninggalkan ruangan itu. "Mahesa Jenar," kata Kepu Kanigara kemudian sambil berjalan menyusur goa yang memiliki beratus-ratus cabang yang membingungkan itu. "Ada beberapa maksud, karena aku terpaksa mempergunakan nama serta gelarmu. Pertama-tama, seperti yang telah aku katakan kepadamu. Kedua, aku ingin seseorang tidak merasa berhutang budi kepada orang lain kecuali kepada Mahesa Jenar." Kali ini benar-benar Mahesa Jenar tidak dapat menjawab sampai Kepu Kanigara meneruskan, "Untunglah bahwa aku dapat meyakinkan diriku bahwa aku benar-benar orang yang bernama Mahesa Jenar." "Nanti akan diketahuinya pula, Kakang," jawab Mahesa Jenar kemudian, "bahwa bukan Mahesa Jenar yang sebenarnya lah yang telah berbuat jasa itu." "Jangan Mahesa Jenar," sela Kepu Kanigara, "aku telah bersusah payah berperan sebaik-baiknya sebagai Mahesa Jenar. Tetapi bagaimanapun juga, orang akan tahu juga bahwa yang telah melakukan suatu perbuatan dahsyat itu pasti bukan aku," jawab Mahesa Jenar pula.
Sebab Kakang Kebu Kanigara telah menggemparkan sekian banyak orang. Apakah aku dapat melakukan pekerjaan seperti itu? Kau masih belum dapat mengerti tentang dirimu sendiri, sahut Kebu Kanigara. Dengan samadimu itu, kau akan mampu melakukan apa yang dilakukan olehku dalam perananku sebagai Mahesa Jenar. Juga terhadap Bugel Kaliki dan Simarodra tua, kau sekarang tidak lagi berada di bawahnya. Sekali lagi dada Mahesa Jenar bergetar, dan sekali lagi hatinya berjanji untuk membinasakan orang-orang itu. Tiba-tiba Mahesa Jenar teringat kepada muridnya. Apakah kira-kira yang telah dilakukannya selama ini? Maka bertanyalah ia, Kakang Kebu Kanigara, lalu bagaimanakah keadaan muridku? Agaknya kau benar-benar sayang kepada anak itu, jawab Kebu Kanigara. Aku tidak tanggung-tanggung dalam perananku. Ia meneruskan, juga terhadap muridmu, aku telah memaksanya untuk meningkatkan ilmunya dengan cara yang pernah aku tempuh. Cara yang pernah Kakang tempuh? Ulang Mahesa Jenar dengan herannya. Adakah Kakang pernah bertemu dengan anak itu? Kebu Kanigara tertawa pendek. Pernah, jawabnya. Aku selalu bertemu dengan anak itu di mana-mana. Karena itu aku banyak mengetahui tentang kau dan muridmu, dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk dari Panembahan Ismoyo. Dalam pada itu tiba-tiba Mahesa Jenar teringat akan peristiwa-peristiwa yang pernah disaksikan atas muridnya. Maka dibayangkan bentuk orang yang pernah melakukan perbuatan-perbuatan aneh di pantai Tegal Arang. Seorang yang mempergunakan 6 wajah menyerang muridnya setiap malam berturut-turut. Orang itu bertubuh besar dan kekar. Dan sekarang orang yang berjalan di hadapannya itu pun bertubuh besar dan kekar. Kakang, seru Mahesa Jenar sesaat kemudian. Aku sekarang berani memastikan bahwa Kakang telah menolong muridku untuk suatu loncatan tingkatan ilmunya di pantai Tegal Arang dengan cara Kakang yang aneh itu. Terdengar Kebu Kanigara tertawa pendek. Jawabnya, aku tidak telaten melihat anak itu maju setapak demi setapak. Sejak aku dengar kabar bahwa ayah Handayaningrat meninggal dunia, aku jadi gelisah. Jangan-jangan tak seorang pun yang akan mewarisi dari perguruan Pengging. Karena adik Kebu Kenanga meninggal pula, maka satu-satunya yang ada adalah kau. Kemudian kau pun menghilang. Mati-matian aku mencarimu, dan akhirnya aku ketemukan kau. Malahan kau telah mempunyai seorang murid yang berbakat baik. Tetapi kau pergunakan cara-cara ayah Pengging sepuh untuk meningkatkan ilmu muridmu. Selangkah kecil demi selangkah kecil. Maka aku pun berusaha membantumu dengan caraku. Kakang, sahut Mahesa Jenar, sudah sewajarnya lah kalau aku mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Jangan katakan itu, potong Kebu Kanigara. Kewajibanmu dan kewajibanku dalam hal ini tidak ada bedanya. Juga kali ini terhadap muridmu itu, aku isikan ilmu dari perguruan Pengging, berurutan seperti rencana yang akan kau berikan. Hanya caraku berbeda dengan caramu. Mendengar keterangan Kebu Kanigara, Mahesa Jenar berdiam diri. Ia sendiri sekarang, barangkali setelah mempelajari ilmunya lebih tekun, dengan suatu cara yang tidak direncanakannya lebih dahulu, tidak akan lagi mengajari muridnya dengan cara yang pernah dilakukan sebelumnya, di mana muridnya harus menerima pelajaran setingkat demi setingkat, tanpa mengikut sertakan kemampuan daya cipta muridnya itu sendiri. Mahesa Jenar, kata Kebu Kanigara kemudian, marilah kita melihat muridmu itu berlatih. Aku telah minta kepada seseorang untuk meneternya dan memperbandingkan dengan ilmu perguruan lain. Ilmu perguruan lain? Ulang Mahesa Jenar keheran-heranan. Adakah seseorang di sini dan perguruan lain? Akan kau lihat nanti, jawab Kebu Kanigara. Aku telah melakukan apa saja yang mungkin atas muridmu itu dalam masa pembacaan dirinya.
Aku sendiri suatu waktu datang melawannya, dan pada saat lain aku datang sebagai gurunya Mahesa Jenar untuk memberinya petunjuk-petunjuk. Kadang-kadang aku hadapkan Arya Saloka dengan ilmu dari perguruan lain. Mahesa Jenar tidak menjawab lagi. Tiba-tiba saja ia menjadi rindu sekali kepada satu-satunya murid yang telah dibawanya menjelajah daerah-daerah serta mengalami kesukaran lahir dan batin. Dalam hatinya ia mengucapkan terima kasih tak habis-habisnya kepada Kepu Kanigara yang telah membantu mematangkan ilmu muridnya. Dengan demikian ia mengharap kepada seorang yang tidak kalah saktinya dengan Ki Ageng Sora Dibayana dari Banyu Biru. Setelah Mahesa Jenar mengikuti Kepu Kanigara menempuh jalan yang berliku-liku, maka sampailah mereka kepada satu gang yang menuju ke dalam sebuah ruang yang agak luas seperti ruang yang dipergunakan untuk mengurung Mahesa Jenar. Dalam pada itu Kepu Kanigara berbisik, "Mahesa Jenar, ingat, muridmu selama ini belum pernah terpisah dari gurunya." "Lalu apa yang pernah dilakukan oleh gurunya?" tanya Mahesa Jenar. "Melatihnya dan menurunkan segala sifat-sifat keluhuran budi dan kepahlawanan. Gurunya telah mengatakan kepada anak itu bahwa dalam masa-masa yang dekat harus sudah menurunkan api kejantanan dan kesetiaan pada janji seorang kesatria, supaya api yang menyala di dalam dada angkatan tua itu tidak padam kehabisan minyak. Sebab apabila datang waktunya kita meninggalkan mereka, api itu harus sudah mereka miliki, bahkan harus berkobar lebih hebat dari semula." Mahesa Jenar benar-benar tersentuh hatinya mendengar ucapan itu, karena ia pun tak akan berbuat lain daripada itu. "Kakang," tanya Mahesa Jenar pula, "tidakkah anak itu mengenal Kakang bukan sebagai gurunya?" "Tidak, Mahesa Jenar," jawab Kepu Kanigara. "Aku selalu datang padanya apabila ruangan itu sudah mulai gelap. Aku tidak pernah membawa obor yang cukup menerangi ruangan itu. Di samping itu aku jarang-jarang sekali bercakap-cakap dengan anak itu. Aku paksa ia bekerja keras untuk mendalami ilmunya. Nah, sekarang kau pun telah memiliki rambut yang memenuhi mukamu. Aku mengharap bahwa Arya Saloka tidak sempat membeda-bedakan antara kita. Hanya mungkin aku agak lebih kasar daripadamu. Mungkin ada juga terselip beberapa pertanyaan dalam hatinya," kata Mahesa Jenar kemudian, "karena perbedaan sifat dan cara dari apa yang pernah aku berikan kepadanya." "Mahesa Jenar," Kepu Kanigara meneruskan, "sebelumnya, baiklah kita tunggu sampai esok. Lihatlah bagaimana ia berlatih dengan seseorang dari perguruan lain di dalam ruangan itu. Aku sudah menyuruhnya tinggal di situ terus-menerus sampai aku, Mahesa Jenar, membawanya keluar." Bagaimanapun mendesaknya keinginan Mahesa Jenar untuk bertemu dengan muridnya, namun ia harus menyabarkannya sampai esok. Tetapi hari esok itu tidak akan terlalu lama datang. Meskipun demikian, Mahesa Jenar merasa bahwa ia telah menunggu terlalu lama. Agaknya matahari menjadi bertambah malas, sehingga agak kesiangan terbit. Namun lambat laun, terasalah bahwa fajar telah pecah di timur. Selama itu ia mengisi waktunya dengan mendengarkan cerita Kepu Kanigara tentang muridnya dan tentang peranannya sebagai Mahesa Jenar. "Ingat Mahesa Jenar," kata Kepu Kanigara, "kau waktu itu marah kepada muridmu karena ia kehilangan jalan. Seharusnya ia dapat berjalan lebih cepat di belakangmu. Karena itulah maka kau kurung muridmu dalam ruangan itu untuk dengan keras berusaha membajakan diri. Ternyata muridmu adalah seorang murid yang patuh. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun kadang-kadang ia berlatih sampai hampir pingsan. Kaulah yang membawa makan dan minumnya. Di samping itu, satu hal yang penting dan seharusnya aku minta maaf kepadamu, bahwa Arya Saloka telah menerima dasar-dasar ilmu khusus perguruan Pengging, Sosro Birowo." Mahesa Jenar terkejut mendengar cerita itu. Karena itu ia bertanya, "Adakah anak sebesar Arya Saloka telah cukup kuat untuk memiliki aji itu?" "Murid
Muridmu itu luar biasa, jawab Kebu Kanigara. Memang aku kira akibatnya akan tidak baik kalau kau dalam tingkat sebelum semadimu memberikan ilmu itu kepadanya. Tetapi sekarang tidak. Juga aku merasa tidak. Apalagi ketika aku tunjukkan bagaimana ia harus mengatur pernafasan, pemusatan pikiran dan tenaga. Aku jadi yakin bahwa mungkin ia mempunyai bakat lebih baik daripada kita. Nah, sekarang kau telah menyadari kematanganmu. Aku harap kau lanjutkan dasar-dasar ilmu Sosro Birowo, meskipun dalam pelaksanaannya barulah dalam tingkat kekuatan lahiriah saja. Itu sudah cukup, Kakang. Sela Mahesa Jenar, sudah terlalu banyak bagi seorang anak-anak sebesar Arya Saloka yang baru berumur lebih kurang 16-17 tahun itu. Bukankah kecuali persiapan jasmaniah, diperlukan pula persiapan rohaniah, supaya tidak ada penyalahgunaan di kemudian hari. Kebu Kanigara tersenyum mendengar pendapat Mahesa Jenar. Kau benar-benar seorang yang teliti terhadap segala akibat dari suatu perbuatan. Tetapi khusus muridmu itu, aku kira ia telah cukup mempunyai persiapan lahir batin. Mungkin karena pengalaman-pengalamannya, serta tekanan-tekanan yang dialami dalam usianya yang masih muda itu, ia menjadi agak terlampau cepat masak. Mahesa Jenar mengangguk membenarkan, memang pengaruh penghidupan yang dialami sangat terasa pula kematangan jiwa muridnya. Ia dapat berpikir hampir seperti seorang dewasa dengan menanggapi suatu kejadian. Karena itulah, maka tiba-tiba timbul pulalah rasa ibanya terhadap Arya Saloka yang seakan-akan telah kehilangan sebagian dari tataran hidupnya, sebagian dari masa mudanya. Ketika itu, terasalah bahwa pagi telah datang. Obor yang dibawa oleh Kebu Kanigara telah lama padam. Kemudian mereka melanjutkan menyusur lubang-lubang gua itu mendekati ruang tempat Arya berlatih. Dari sebuah lubang mereka dapat mengintip ke dalam ruangan itu. Dari sanalah Mahesa Jenar itu melihat muridnya, yang semula-mula memukul dadanya adalah suatu perasaan haru ketika ia melihat Arya Saloka menjadi kurus dan pucat. Tetapi kemudian ia tersenyum, juga senyum haru. Di samping Arya Saloka ia melihat seorang pemuda yang gagah, berwajah bening dan berdada bidang. Ia adalah Putut Karangtunggal yang agaknya menemani Arya Saloka. Kalau bukan aku dalam perananku sebagai Mahesa Jenar, anak itulah yang membawa makanan untuk Arya, bisik Kebu Kanigara. Mahesa Jenar jadi bergembira ketika ia melihat muridnya bersahabat dengan Putut yang mengepalai para cantrik itu. Mereka berdua mempunyai banyak persamaan, bisik Kebu Kanigara lebih lanjut. Keduanya tabah dan penuh semangat. Karena itu mereka tekun berlatih bersama. Berlatih bersama? Ulang Mahesa Jenar terkejut. Jadi Putut Karangtunggal juga memiliki ilmu yang cukup tinggi. Kebu Kanigara mengangguk. Aku tidak mengira. Ia terlalu halus dan sopan. Muridku adalah seorang anak yang biasa hidup dalam pergaulan yang kasar di antara para petani dan nelayan, sambung Mahesa Jenar. Kebu Kanigara tersenyum aneh. Tetapi karena itulah, muridmu menjadi seorang anak yang jujur, yang tidak memandang setiap persoalan dengan berbelit-belit, sahut Kebu Kanigara. Nah, tunggu sebentar. Ia melanjutkan. Mereka pasti sedang mempersiapkan diri untuk berlatih bersama. Aku mengizinkan Arya Saloka melakukan tanpa pengawasanku. Dan kepada Putut Karangtunggal itu pun, aku pesankan agar tidak mengatakan kepada Arya Saloka siapakah aku sebenarnya. Mahesa Jenar kemudian berdiam diri. Ia memang mengharap untuk menyaksikan muridnya berlatih. Ia ingin mengetahui sampai di mana sekarang tingkat kepandaiannya. Hal itu perlu pula untuk menghilangkan kesan-kesan yang mungkin timbul apabila ia telah kembali kepada anak itu sebagai seorang guru yang pernah diantarai oleh orang lain tanpa setahu anak itu sendiri.
Benarlah apa yang dikatakan oleh Kebo Kanigara. Sesaat kemudian ia melihat Arya dan Putut Karang Tunggal mempersiapkan dirinya untuk memulai dengan latihan-latihan yang berat yang mereka lakukan hampir setiap hari. Melihat langkah Arya yang sedang pergi ke tengah ruangan itu pun, Mahesa Jenar telah merasakan betapa perubahan yang terjadi pada muridnya, sehingga ia semakin lekas ingin mengetahui gerakan-gerakan yang akan dilakukan. Kemudian setelah mereka masing-masing bersiap, maka latihan itu pun dibuka dengan sebuah serangan yang mengejutkan dari Putut Karang Tunggal. Mahesa Jenar sendiri menjadi terkejut pula. Ia sama sekali tidak mengira bahwa anak yang halus, sopan dan sama sekali tidak menunjukkan kekasaran secara jasmaniah itu dapat berbuat sedemikian. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah Arya Saloka. Ia dengan tangkasnya dapat mengelakkan serangan itu. Bahkan dengan suatu gerak yang sangat lincah, ia sudah memulai dengan serangannya. Demikian latihan itu semakin lama menjadi semakin cepat. Selangkah demi selangkah, mereka bergeser dari satu titik ke titik yang lain memenuhi ruangan itu. Dalam pada itu terjadilah gelora di dalam dada Mahesa Jenar. Ia sama sekali tidak menduga bahwa anak muridnya dapat mencapai tingkat yang sedemikian dalam waktu yang singkat. Perasaan bangga dan gembira berputar-putar di seluruh rongga dadanya. Muridnya itu kini benar-benar merupakan banteng muda yang tangkas dan kuat. Sepasang kakinya yang cepat itu suatu waktu dapat tegak di atas tanah bagaikan tonggak besi yang tak tergerakkan. Tangannya yang hanya sepasang itu tampak bergerak dengan cepatnya, melingkar-lingkar dan mematuk-matuk dengan dahsyatnya. Tetapi lawannya berlatih bukan pula anak kemarin sore. Ia pun telah menguasai ilmunya hampir sempurna. Karena itu maka latihan itu berlangsung dengan serunya. Mereka masing-masing mempunyai kekuatan dalam bentuknya masing-masing. Arya Saloka ternyata tangguh bukan main. Tubuhnya cukup kuat dan setiap gerakannya menimbulkan desir dalam dada Mahesa Jenar. Sedangkan Putut Karang Tunggal sangat mencengangkannya. Gerakannya semakin lama menjadi semakin lincah dan cepat. Bahkan kemudian tubuhnya menjadi seakan-akan sangat ringan dan sekali-kali seperti terbang ia meloncat-loncat membingungkan. Namun Arya Saloka dapat menanggapinya dengan baik. Ia pun menjadi seolah-olah memiliki beberapa pasang mata yang terserak-serak di tubuhnya, sehingga kemana bayangan itu melontar, ia selalu dapat melihatnya dan segera menghadapinya. Dalam pada itu semakin lama Mahesa Jenar dapat semakin melihat jelas kekuatan-kekuatan yang tersimpan pada setiap gerak kedua anak muda itu. Bagi Arya Saloka, ia hanya dapat berbangga hati sebab setiap geraknya adalah gerak-gerak dari perguruan Pengging ditambah dengan segala macam pengalaman Arya Saloka yang dipetiknya dari gerak-gerak alam yang pernah ditekuni bersama, yang dapat disusunnya sendiri dalam satu senyawa yang serasi. Tetapi yang semakin mengetuk-ngetuk hatinya adalah setiap gerakan Putut Karang Tunggal yang cepat lincah itu. Tiba-tiba Mahesa Jenar seolah-olah melihat kedua anak muda yang sedang berlatih itu seperti pernah terjadi belasan tahun yang lalu. Meskipun tidak tepat benar, namun ia pernah menyaksikan ilmu yang dimiliki oleh Putut Karang Tunggal itu. Akhirnya ketika ia menjadi semakin jelas, tergetarlah tubuhnya. Hampir saja ia berteriak menyebutkan sebuah nama kalau ia tidak segera teringat bahwa pada saat itu ia masih belum waktunya menampakkan diri. Namun bagaimanapun juga ia merasa bahwa kedua anak muda itu berlatih mirip seperti dirinya sendiri berlatih bersama sahabatnya pada waktu mudanya, Mahesa Jenar dan Selo Enom. Dan pada saat itulah ia mendapat kepastian bahwa anak yang menamakan diri Putut Karang Tunggal itu pasti ada sangkut pautnya dengan Ki Ageng Selo Enom yang pada masa kanak-kanaknya bernama Anis. Tetapi menilik kedahsyatannya, maka
ia tidak yakin bahwa anak itu adalah murid Ki Ageng Selo. Sebab bagaimanapun tingginya ilmu Ki Ageng Selo itu, namun ia pasti tidak akan mampu membentuk Putut Karang Tunggal sampai menjadi anak yang sedemikian mencengangkan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.